Saya Yuli Dewi Triandini di sini akan menjelaskan khauf. Khauf adalah hakikat takut pada Allah Subhanahu Ta'ala. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-Nya. Secara tegas, Allah Subhanahu Ta'ala memerintahkan orang beriman agar takut padanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 22:1-2. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Menurut Abu Laits As-Sumarkandi, seorang yang takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala akan memiliki tanda-tanda sebagai berikut. 1. Tampak dari ketaatannya kepada Allah, contohnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. 2. Menjaga lisan dari perkataan dusta, contohnya seperti lisan harus terjaga dari ucapan kotor yang menyakiti perasaan orang. 3. Menghindari sifat iri dan dengki. Menghindari sifat iri dan dengki seperti menumbuhkan rasa syukur ini dapat dilakukan dengan selalu menerima kenyataan dengan ikhlas dan melihat sisi positif dari setiap peristiwa hidup. 4. Menjaga pandangan dari kemaksiatan, contohnya seperti menjaga pandangan kepada lawan jenis dan mengendalikan hawa nafsu. 5. Menjauhi makanan haram, contohnya seperti makan babi, makan binatang buas, dan makanan yang dilarang oleh Allah. 5. Menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram, contohnya seperti menggunakan keduanya untuk kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhadia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu roja. Secara etimologis, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Menurut istilah, roja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, sifat roja harus disandingi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kebalikan dari sifat roja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikategorikan sebagai orang yang sesat. Salah satu penyebab munculnya sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak memahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas bagi hambanya. Namun, perlu diingat bahwa sifat roja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan roja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sifat khauf dan roja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain, sebab semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika melihat orang yang ahli maksiat tidak boleh divonis pasti masuk neraka, bisa jadi dalam hatinya ada harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke surga. Sebaliknya, seseorang rajin ibadah bisa jadi masuk neraka karena ada sifat sombong dalam hatinya. Cara menumbuhkan sifat roja. Cara menumbuhkan sifat roja ada 3, yaitu yang pertama, muhasabah atas iman-iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, muhasabah atas iman-iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah atas iman-iman Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mawas diri atau introspeksi diri atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang syarat dengan ilmu. Di dalamnya terkandung hikmah dan pelajaran bagi siapa saja yang ingin mengambilnya. Setiap ayat dan surah Al-Quran berisi pesan-pesan moral dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dengan mempelajari dan memahaminya secara mendalam, maka akan tumbuh sifat roja. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat roja akan tumbuh pada diri seseorang apabila ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia sempurna kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang cukup bagi semua makhluk ciptaannya. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang sia-sia, pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat sifat roja. Manfaat sifat roja ada 4, yaitu yang pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Rohmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan, serta menyerahkan. Menurut istilah, tawakal berarti memasrahkan segala masalah atau segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana itu semua didahului dengan usaha sekuat tenaga. Tawakal bukan berarti memasrahkan nasib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak, dan tetapi kita harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang menerapkan sikap tawakal, maka akan tumbuh keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang dia lakukan, tidak ada yang sia-sia. Urusan diterima tolaknya amal kebaikan kita itu merupakan hak penuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua sebagai hamba, kita hanya berusaha untuk melakukan hal kebaikan atau amal kebaikan. Manfaat tawakal. Yang pertama, tercukupinya semua keperluan. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya. Seperti setiap hari kita ini membutuhkan makan, dan pastinya itu beras. Kalau kita ini menumbuhkan sikap tawakal, maka setiap harinya itu kita tidak pernah merasakan kekurangan beras itu, dan kita ini selalu tercukupi dalam setiap harinya. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Seseorang yang pastinya pernah mengalami suatu kegagalan ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, namun pada akhirnya tidak ada hasil atau mengalami kegagalan. Yang pastinya, kalau seseorang itu menumbuhkan sikap tawakal, akan mudah bangkit dari kegagalan atau keterpurukan tersebut. Seperti halnya, saya akan melamar pekerjaan di PT A. Saya sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk diterima di PT tersebut. Dan pada akhirnya saya tidak diterima, dan saya merasa gagal atau terpuruk dalam melamar pekerjaan tersebut. Kalau saya ini menumbuhkan sikap tawakal, saya akan mudah untuk bangkit dan tidak mudah untuk menyerah. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Seseorang yang bersifat tawakal tidak bisa dikuasai oleh setan. Sebab mengapa? Setan tidak mempunyai kemampuan untuk menggoda orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 16 yang berbunyi,